Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Anggraeni, saya dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pilihan KB setelah melahirkan. Pilihan KB setelah melahirkan. Apa sih KB pasca persalinan itu? KB pasca persalinan adalah upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan metode, alat, dan obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari atau 6 minggu setelah melahirkan. Nah, kenapa sih harus ber-KB sebelum 42 hari pasca persalinan? Karena masa subur kembali antara 4-6 minggu setelah melahirkan, bahkan ibu bisa berpotensi hamil kembali meskipun ibu belum mengalami menstruasi. Nah, jarak kehamilan yang terlalu dekat bisa menyebabkan komplikasi pada ibu dan juga janin. Oleh karena itu, sangat penting bagi ibu untuk merencanakan kehamilan berikutnya. Apa sih manfaat KB pasca persalinan itu? Pertama, mengatur jarak dan mencegah kehamilan. Kedua, mengatur jumlah anak. Ketiga, menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Keempat, mendukung kesehatan mental ibu, karena ibu perlu sehat dulu untuk kehamilan berikutnya. Kelima, ibu memiliki waktu yang cukup untuk diri sendiri, anak, dan keluarga. Apa saja sih jenis KB yang ibu bisa gunakan? Pertama, ada MAL atau metode amenorea laktasi. Ini efektif sebagai kontrasepsi pada 6 bulan pertama kehidupan bayi, dengan syarat ibu menyusui semau bayi 8 kali sehari dan belum haid setelah nifas. Keluarnya haid adalah tanda ibu subur kembali sehingga ibu perlu menggunakan metode lain jika masih ingin menggunakan kontrasepsi. Kedua, IUD, metode kontrasepsi jangka panjang yang dipasang dalam rahim. Untuk pemasangan IUD yang dapat dilakukan setelah plasenta lahir sampai paling lama 48 jam setelah persalinan atau menunggu sampai nifas selesai. Nah, apabila persalinan dilakukan secara sesar, pemasangan IUD dilakukan sebelum rahim dijahit. Nah, efektif lama pemakaian 8-10 tahun dan tidak mengganggu produksi ASI, tidak ada efek samping hormonal. Ketiga, implan, metode kontrasepsi jangka panjang yang dipasang di bawah kulit pada lengan bagian atas. Dapat dipasang 4 minggu setelah melahirkan, efektif lama pemakaian 3 tahun, mengandung hormon progestin, tidak mengganggu produksi ASI. Nah, untuk ibu yang memiliki riwayat hipertensi, sebaiknya untuk menggunakan kontrasepsi yang lain. Keempat, suntik 3 bulan merupakan metode kontrasepsi jangka pendek yang mendukung hormon progestin sehingga tidak mempengaruhi produksi ASI. Waktu pemakaian 6 minggu pasca persalinan, namun tidak disarankan apabila ibu mempunyai riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi. 5. Mini pil, obat kontrasepsi yang berbentuk pil mengandung hormon progestin, cocok untuk ibu menyusui, tidak menurunkan produksi ASI, dapat dihentikan setiap saat. Pemakaian 1 strip untuk 1 bulan. Waktu mulai pemakaian KB 6 minggu pasca persalinan. Keenam, kondom merupakan selubung atau paru karet atau untuk mencegah kehamilan pada saat segama, tidak mengganggu produksi ASI, harga terjangkau, tidak ada efek samping hormonal, namun selalu tersedia setiap akan berhubungan. Ketujuh, metode operatif wanita merupakan kontrasepsi pada wanita dengan prosedur mengikat dan memotong jalur sel telur. Waktu persalinan idealnya kurang dari 48 jam pasca persalinan atau sesaat setelah operasi sesar jika tidak dapat dikerjakan dalam 1 minggu pasca persalinan. Tunda 4-6 minggu. MOW ini tidak mengganggu produksi ASI, efektif, dan untuk jangka panjang tidak mengganggu hubungan suami istri, tidak ada efek samping hormonal. Kapan sih waktu yang tepat untuk konsultasi KB pasca persalinan? Pertama, saat kontrol kehamilan. Kedua, menjelang persalinan. Dan ketiga, setelah melahirkan, sebelum pulang dari tempat persalinan. Waktu pemasangan kontrasepsi. Kontrasepsi yang paling cepat dilakukan setelah bayi lahir adalah dengan tubektomi, bila pasutri sudah tidak merencanakan kehamilan lagi. Tindakan ini dapat langsung dilakukan pada saat sesar. Nah, apabila bersalin normal, tubektomi dapat dilakukan kurang dari 1 minggu atau setelah 4 minggu persalinan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dan kurang jelas. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.